Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan ketika memformat dokumen agar menjadi rapi, pembuatan daftar isi, serta bagaimana cara menyisipkan nomor halaman yang berbeda pada dokumen kita. Yuk kita simak bersama. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh laporan yang akan kita format. Selain itu, nantinya kita akan menambahkan cover, daftar isi, serta menunjukkan bagaimana caranya menyisipkan halaman yang berbeda pada dokumen. Jika kita lihat secara sekilas, dokumen ini sebenarnya telah rapi. Namun, masih ada beberapa bagian yang dapat kita perbaiki sehingga tampilan dokumen lebih baik lagi. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengatur layout kertas. Caranya kita bisa menuju layout menu, terus kita bisa memilih size yaitu ukuran A4 serta marginnya berukuran normal. Selanjutnya kita akan mengatur format perataan teks pada dokumen. Caranya adalah kita cukup memblok seluruh teks yang ada dengan cara Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita menuju menu home, lalu kita akan memilih format justify. Selanjutnya, untuk memastikan semuanya menggunakan font yang seragam, kita dapat mengatur fontnya kembali dengan cara kita bisa memilih file font Times New Roman dengan ukuran font 12. Selain font, kita juga bisa mengatur ukuran jarak spasi antar paragrafnya. Caranya itu kita bisa langsung memilih mau spasi berapa, atau kita bisa membuka dialog box dengan cara mengklik icon di pojok kanan bawah pada sub menu paragraf. Kemudian kita bisa atur spacingnya before dan after 0, dan line spacingnya adalah 1,5 untuk dokumen resmi. Lalu kita klik OK. Nah, sekian untuk format teksnya. Selanjutnya, kita akan langsung mencoba untuk membuat daftar isi. Sebenarnya dari Microsoft Word sendiri sudah memberikan kemudahan kepada kita di mana kita bisa langsung membuat daftar isi secara otomatis. Caranya adalah melalui menu reference, terus kita bisa lihat ada bagian table of contents. Jika kita lihat di sini kontennya mengikuti heading 1, heading 2, dan heading 3. Oleh karena itu, untuk mengaktifkan fitur ini kita harus mengatur beberapa hal terlebih dahulu. Untuk pembuatan daftar isi secara otomatis, kita dapat memanfaatkan menu Home di bagian submenu Styles. Pada video ini, kita akan sepakati untuk judul bab, kita akan menggunakan heading 1. Sedangkan untuk subbab, kita akan menggunakan heading 2. Sebelum menggunakan styles, kita dapat memodifikasi styles yang ada mengikuti aturan font serta spasi yang telah kita atur. Caranya, kita bisa klik kanan pada bagian styles, lalu pilih modify. Di sini saya akan mengatur format tulisannya mengikuti font Times New Roman, font ukurannya 12, saya berikan efek bold, lalu akan menggunakan spasi 1,5, dan warna fontnya adalah warna hitam. Setelah selesai, kita bisa klik OK. Begitu juga dengan heading 2, kita bisa memodifikasinya. Times New Roman, font size 12, bold, dan line spacing 1,5 di mana warna fontnya berwarna hitam. Oke. Nah, sekarang styles heading 1 dan heading 2 siap kita gunakan. Yang pertama, kita akan mengatur heading 1, yaitu untuk judul tiap babnya. Yang kita bisa lakukan, kita bisa memblok semua judul bab. Itu yang pertama, bab 1. Terus kita sembari memblok, kita bisa menekan tombol Ctrl pada keyboard,
lalu bab 2, dan begitu bab 1 dan bab 2 terblok secara bersamaan. Begitu juga dengan bab 3, lalu bab 4. Oke, setelah semua judul bab terblok, kita bisa langsung memilih heading 1. Lalu tampilan akan berubah seperti ini. Nah, antara tulisan bab 1 dan judul, antara tulisan bab dan judul itu terdapat spasi, sedangkan kita tidak menginginkannya. Kita dapat menghapusnya dengan cara di bagian submenu paragraf, kita klik remove space before paragraph. Kemudian, judul bab ini akan kita buat dalam format rata tengah. Kita pilih center. Oke, sudah semua. Nah, selanjutnya dalam dokumen resmi biasanya antara judul bab dengan kata pertama itu memiliki spasi. Nah, agar rapi kita bisa mengaturnya menjadi spasi dalam jarak 4 poin. Bagaimana caranya? Kita bisa memblok bagian yang kosong ini yang berada tepat di bawah judul bab. Lalu kita buka dialog box paragraf. Kemudian kita atur line spacingnya multiple at 4. Nah, seperti ini yang saya maksud. Kita bisa melakukan hal yang sama kepada bab yang lain. Kita bisa melakukannya secara bersamaan, di mana kita memblok satu-satu sembari menekan tombol kontrol pada keyboard. Sudah semua, kemudian kita buka dialog box, terus pilih multiple line spacing at 4 atau 4. Oke, sudah. Ini biarin saja dulu, nanti akan kita posisikan. Oke, selanjutnya kita akan memformat isi dari bab. Nah, setelah kita tadi mengaplikasikan heading 1, saatnya kita mengaplikasikan heading 2 pada tiap subbab. Caranya, kita blok setiap subbabnya sembari menekan tombol kontrol pada keyboard. Pada bab 1 bisa kita lihat subbabnya ada latar belakang, tujuan, serta rumusan. Kemudian kita langsung mengklik heading 1. Nah, setelah tampilan berubah menjadi seperti ini, tandanya heading 1 telah aktif. Selanjutnya, agar memperindah tampilan dokumen, biasanya isi dari bab memiliki subbab-subbab yang menggunakan format numbering. Misal, seperti subbab pertama pada bab 1 itu dinamai 1.1. Selanjutnya ada 1.2 dan 1.3. Nah, kita akan mencoba untuk membuat itu. Caranya, kita bisa langsung menuju submenu paragraf dan memilih icon yang ada angka 123-nya. Jika kita klik tanda panah di sampingnya, kita dapat melihat beberapa format default yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Namun, karena kita ingin membuat format 1.1, 1.2, oleh karena itu kita akan membuatnya melalui define new number format. Nah, ini langsung ya, ternyata. Nah, ini yang terblok abu-abu itu adalah bagian numberingnya, yaitu nanti merupakan digit kedua dari numbering yang akan kita bikin. Itu kita bisa pilih stylenya, mau angka Romawi, alfabet, ataupun angka. Nah, sekarang kita pilih angka, lalu di depannya kita bisa tambahkan angka 1 untuk menunjukkan bahwa dia berada di bab 1. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu tampilan subbab akan berubah menjadi seperti ini. Kita dapat memanfaatkan ruler yang ada di bagian atas untuk menggeserkan posisinya. Nah, lebih baik jika posisinya berada di paling pinggir. Kita bisa mengubah
ini kita bisa menggeser. Jika kita mengklik bagian bawah itu, maka semuanya akan tergeser. Namun jika kita klik bagian ini, salah satu saja yang tergeser. Begitu juga yang atas. Jika kita klik yang atas, maka cuman numberingnya saja yang bergeser. Nah, ini kita bisa, dan jika kita ingin menggeser mereka secara bersamaan, kita dapat mengklik bagian paling bawah itu berbentuk kotak ini. Nah, ini kita taruh ke pinggir. Terus, nah ini kan terlalu jauh jaraknya. Ini kita bisa atur indentasi yang bagian bawah. Dengan cara klik ini, terus kita geser. Nah, dia jadi semakin mendekat. Nah, sementara kita taruh di penggaris di ruler 1. Oke, sudah jadi. Nah, hal yang sama kita lakukan pada tiap babnya. Itu kita coba ini di bab 2. Kita mengaktifkan heading 2 pada tiap subbabnya. Kita ganti dengan nambahkan 1 angka karena dia sudah di bab 2. Oke, sudah. Kemudian kita atur indentasinya. Taruh ke pinggir, terus yang paling indentasi bawah kita atur ke angka 1. Biar sama dengan bab sebelumnya. Selanjutnya, jika kita lihat pada subbab di 1.2 ini, dia memiliki bagian lagi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk menampilkannya secara rapi, kita bisa menggunakan fitur numbering lagi. Dengan cara kita hapus dulu tadi, terus kita blok, kita pilih numbering yang ingin kita gunakan. Lalu kita geser, di mana pinggirnya itu sejajar dengan judul subbab. Oke, sudah. Lalu untuk isiannya juga bisa kita pindahkan itu sejajar. Kemudian kita untuk kalimat pertama kita bikin lebih menjorok ke dalam. Nah, pada poin kedua ini bisa dilihat bahwa tampilannya menggunakan balet. Nah, sebaiknya untuk dokumen resmi hal ini harus dihindar karena tidak baik dan termasuk tidak formal. Karena alasannya adalah ketika nanti misalnya suatu waktu teman-teman ditanya salah satu poin dari 4 poin yang ada ini, bagaimana menyebutkannya jika bentuknya adalah bulatan hitam seperti ini. Kan rada aneh kalau misalnya kita sebutkan pada bulatan hitam ketiga, pada bulatan hitam keempat. Nah, itu kan aneh. Nah, untuk menghindari keanehan itu, kita sebaiknya menggunakan numbering untuk dokumen-dokumen resmi. Karena itu, bentuk balet awal ini kita akan ubah ke bentuk numbering. Di sini saya akan menggunakan alfabet. Lalu ini kita bisa geser seperti ini. Selain itu, pada dokumen resmi biasanya tiap subbab juga memiliki jarak tertentu. Maksudnya adalah ini bagian yang saya blok ini. Jadi antara kalimat terakhir pada suatu subbab dengan subbab selanjutnya itu memiliki jarak berapa, yaitu kita bisa atur
buka dialog box paragraf, kita atur line spacingnya multiple at 3. Jadi hal ini bisa kita terapkan pada antar subbab lainnya. Ini juga. Oke. Nah, selain itu sebaiknya dalam sebuah laporan resmi tiap awal bab itu berada pada halaman baru. Jadi ini kita bisa enter ke bawah sehingga dia dimulai pada halaman baru. Nah, ini seperti ini. Oh iya, jika teman-teman lebih nyaman untuk memformat dalam bentuk lembar kerja yang lebih besar, itu bisa di zoom saja menjadi berapapun, tapi menurut saya melihat dengan 2 lembar kerja ini memudahkan. Nah, sama ini bisa kita lihat pada bab 2 itu terdapat beberapa sub pilihan gitu ya. Nah, ini kita bisa atur lagi nih menjadi numbering. Oh, ternyata ini kita lihat di sini numberingnya udah aktif, tapi posisinya masih salah. Jadi kita bisa atur, kita geser. Begitu juga dengan isinya. Ini mungkin seperti ini. Nah, itu juga dengan ini. Nah, untuk jadwal kegiatan ini kita bikin rata tengah aja, nggak apa-apa. Kita tambahin numbering lagi aja, nggak apa-apa. Tuh, kita bikin 3. Nah, sebenarnya numbering juga bisa aktif kalau teman-teman ketikkan. Ini kita enterkan. Nah, kalau muncul angka petir, icon petir seperti ini, tandanya numberingnya aktif. Kita geser, kita posisikan biar sejajar. Ini bisa kita hapus. Nah, untuk tampilan tabel kita bisa blok semuanya nih, klik icon plus. Terus di bagian layout kita auto fit kan window, jadi dia full satu kertas. Dengan begitu tampilannya lebih rapi. Lalu untuk isinya kita bisa atur, bentuknya adalah rata tengah. Ini kita bisa klik line center. Nah, tampilannya lebih cantik dan lebih rapi. Nah, di sini kan garis atasnya hilang. Kita bisa menambahkannya dengan cara kita blok saja baris ini, terus pada bagian tabel design kita tambahkan border. Ini border ini, all border. Dan begitu di bagian atas sudah ada garis tabelnya. Oke, bab 2. Oke, selanjutnya saya akan memformat seperti pada bab 1, yaitu tadi antar subbab memiliki jarak multiple at 3. Nah, ini jika kita lihat, ini dia belum menggunakan bullet and numbering. Oleh karena itu kita akan menambahkan sendiri. Kita blok, kita tambahkan bullet and numbering. Geser. Oke.